Oke, hari ini kita cukur. Wah, lupa gue nama lo siapa namanya? Dimas. Dimas. Temannya Dimas ini ada juga satu orang bersyukur di sini yang dia sering di Semarang. Itu siapa nih? Ganti nggak aja? Siapa? Ada dua orang di sini, manusia satu yang dari Semarang itu. Apa namanya? Ini cukur. Dimas. Mau diapain Dimas? Rambutnya Dimas? Tipisin aja bang, sampingnya bang. Tapi jangan tipis sekali bang. Jangan tipis sekali. Malam tahun baru mana Dimas? Kayak di rumah aja bang. Kayaknya ya, nggak ada plan bang. Tiba-tiba tidak nongkrong aja di Harbor Bay. Ngomong kan ini kan di rumah tiba-tiba ada di Harbor Bay dah guys. Kalau gua tukang cukur nggak nampak muka gua nggak apa-apa, yang penting yang dicukur nampak mukanya. Jadi Dimas ini adalah satu kampung dia teman itu yang cukur di sini tuh boy. Sampai itu mbak kemarin gua cukur dia. Emang abang cerita? Nggak pernah cerita, gua dia lihat di Instagram gua kok ada lu dulu. Oh gitu. Terus abang jawab? Ini kenal nggak? Ini kan aku bang. Oh Dimas, bukan itu. Apa gitu? 30.000 itu satu apa? Satu paket itu? Iya. Jangan namanya pakai suruh mau bagus, beli kopi. Kopi. Kopi apa? Ada kopi gitu, satu ya kopi. Ini nyoba ya. Cantik deh kalau lihat kopi itu kan. Yang ini misalnya pencatokannya bukan salah dia apa ini. Kok dia buat ke belakang kerennya rambut muat tarik. Jadi apa kegiatan sekarang ini mas? Kerja, kuliah. Ini Kuliah bang. gimana dia? Udah. Politeknik. Iya. Jurusan apa? Kok kuliah lagi? Hah? Harus kuliah bang. Kan perasaan lu baru lulus kemarin kuliah kan? Enggak dong. Aku kan dari sana. Mana? Iya ada? udah dari Jepang itu kan udah sebelum lu ke Jepang itu kan udah lulus kan? dong. Hah? Belum dong. Baru join dong. Oh, Iya. jurusan apa? Mesin. Macam betul aja gue naik jurusan apa, kayak gue ngerti ya jurusan apa. Ya itulah bahasa-bahasa pembawa acara guys. Terus ya Iya. ada macam tahu aja kan. Dikasih tahu pun nggak tahu ya bang gitu. Jadi kemarin acara di mana? Di belakang Padang. Belum ada. Emang lu nggak perlu IG gua, sebab lu nggak tahu. Aku nggak main IG bang. Itu masalah. Nggak aktif aja. Apa? Nggak aktif lagi di IG. Kalau gua semua aktif, mau TikTok, mau IG, mau YouTube. Tapi YouTube-nya sekarang yang khusus Super Batang kalau ini. Jadi di mana ada kita? Juga kemarin kalau gua antar kemarin. Oh gitu. Kok berarti nanti abang kesana nih hari ini? Nggak tahu, kan ulang tahun nggak bilang nggak aja, nggak mau nyari duit. Soalnya kan malam tahun baru. Banyak ya. Iya. Nah, baru abang antar ya kemarin. Hah? Baru abang antar kemarin. Kemarin. Apa tuh? Cantik tempatnya kalau dibuat kayak gitu ya. Oh. Depannya.
Emang benar-benar nggak ada lagi rencana di luar negeri itu mas? Kemarin ditelepon. Di Jepang gitu? Kemarin ditelepon lagi ya. Lalu? Suruh ke sana. Terus? Iya, aku bilang lagi kerja. Kita pernah bos lu? Iya. Orang di Jepang itu kan enak. Ya beda-beda bang. Ada enaknya, ada enggaknya. Tapi lu benar-benar merasa nggak nyaman di sana ya makannya ya? Makan ya makan sendiri, masak sendiri. Nggak kayak di Indonesia makan suka aja ya. Belok dikit kan ada gorengan, bakso gitu. Nah, tanpa penyakit kalau sana makan gorengan dulu aja Iya sih. sih. Lu vegetarian ya kan? Biasa aja. Ronaldo kemana bang Ronaldo bang? Ronaldo mana? Cristiano. Abang nggak ngikut Piala Dunia kemarin? Oh, enggak. Tidak mengikutin. Oh gitu, abang kurang ini ya? Yang gua ikutin itu di Instagram di mana itu semua tentang cukur rambut yang gua ikutin. Kalau lu tanya tentang cukur rambut siapapun oleh dia, Oh yang itu bang, yang apa namanya? Bang siapa nih? Rizal. Iya yang terakhir kan? Pokoknya lu Teori itu. Kenapa dia? Selalu mengasih teori itu kan? Itu ya? Iya deh. Kalau yang ngasih teori, yang paling sering ngasih teori Rizal lah. Iya kan? Pokoknya yang berkaitan dengan rambut pasti gua follow. Pokoknya ada rambut di situ lah, gua follow tuh. Tapi nggak semua juga ya. Kalau yang gua rasa bermanfaat buat gua, menambah wawasan gua pasti gua follow. Tapi kalau gua rasa jadi pembodohan publik, gua jadinya jadi termangu-mangu, diam bukan karena kagum tapi karena emosi ngelihat kontennya, ya gua nggak lihat, nggak follow. Iya. Kalau dia ngasih apa namanya, ngasih wawasan baru, gua follow. Banyak kok yang ngasih wawasan baru di media sosial zaman sekarang nih. Iya. Tapi kalau cuma sekedar pamer-pamer skill gitu ya, nggak dapat apa-apa gue dari situ dan nonton video dia, gue nggak akan ini. Mau lihat prosesnya nih sampai akhir, dan panjang itu kan ya, proses cukup batang. Gua baru bangun sekarang, subscribe-nya baru sekitar 475. Tapi itu videonya video original semua kayak gini, kayak semacam dokumentasi gitu. Dokumentasi orang situ. Tapi kalau di short video yang menonton banyak, gua 28.000, 30.000. Kalau Kalau di shortnya oh gitu. ada short video kan, Iya. yang nonton banyak. Kayak 28.000 yang nonton. Mantap lagi. Kalau yang di shortnya ada, kalau yang di ininya paling tinggi kemarin 188 orang, 188 jam ditonton. Itu udah masuk ya? Udah masuk. Duit gue yang baru menghasilkan duit baru itu yang di atas doang, arah model pucuk. Udah menghasilkan. Kalau yang ini bukan baru merintis. Abang sendiri malam tahun baru ngapain? Di sini aja? Nyari duit ya ibu di sini malam baru. Itu bang. Karena nanti masih banyak orang di sini tuh, insya Allah lah biasanya ya. Iya, benar. Pengalaman gua di hari besar. Di hari-hari besar ya kayak Idul Fitri ya bang. Oh iya sih. Rata-rata. Cuci mobil juga tuh bang. Dosmir. Rame ya.
Jepang. Jepang. Ada di sana katanya satu tempat bunuh diri. Pernah nggak Nah, datang ke situ? Oh, enggak. Aku nggak pernah kemana-mana bang. Di sana aku cuma Kamu kerja. tahu kan itu tempat bunuh diri itu kan? Tahu. Daerah mana itu? Dengar ini ya ceritanya. Kalau di sini di mana? Sama kayak ada yang telepon itu loh. Nah, Telepon sama orang yang sudah meninggal ya. nelpon sama orang udah meninggal. Ada tempatnya gitu. Menelpon yang udah meninggal. Iya, tapi ya ilusi ya mungkin kan. Gimana caranya menelpon orang yang sudah meninggal? Jadi ada apa sih kalau namanya kalau tempat telepon boxnya itu. Ah, Nah di situ masuk dia tapi pemandangan depannya itu indah gitu. yang orang udah meninggal itu. Iya. Seolah-olah kita itu masuk dalam alam lain. Nampak Iya. kejadian-kejadian di luar. Itu tugas mereka sendiri ya. Ya di alam itu gitu ya. Nampak gitu mereka dalam itu gitu. Ya, jadi ngomong sendiri, nangis sendiri gitu. Mak, Dan nangis. menelpon orang yang sudah meninggal itu. Iya pak. Maksudnya sudah meninggal tapi yang meninggal di tempat bunuh dirian itu. Oh enggak, beda cerita. Ada yang nggak bisa move on gitu kan. Nah, terus? Terus jadi disediakan tempat sama itu di Jepang tuh kayak gitu buat nelpon gitu. Tapi nelpon orang yang sudah meninggal. Iya, Ini baru pertama loh gue dengar tuh. iya, abang cek aja di YouTube. Ada tempat orang yang sudah meninggal Iya. bisa ditelepon. Tapi ngayal ya mungkin kita kan nggak tahu ada mereka. Iya, Mereka paham. sampai nangis. Ilusi itu kan. Mereka bicara itu sama Iya. almarhum dia. Pingin juga sih gua kalau ada di sini kan tempat menelpon orang yang meninggal. Biar gua telepon almarhum mak gua, ayah gua, gimana cara Iya. mereka. Ngakak gua aja. Masuk akal juga ya kan. Kalau kita bisa menelpon orang yang Lawak mati. lagi. Hah? Melawak itu memang ada di Jepang. Lama kan? Lawak lagi. Penduduk Jepang itu terdiri dari berapa penduduk? Aduh nggak tahu bang. Kira-kira ramen Indonesia atau Jepang? Jelas Indonesia. Di Jepang ada krisis itu bang. Butuh kita mereka di sana. Datanglah ke sana, memproduksi lah kalian gitu. Bahasanya gitu. Kekurangan kan. Kalau misal di Indonesia, nah, Jepang itu kayak pulau apa? Kan Indonesia itu terdiri dari 5 pulau besar ya, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera. Apa ya jumlah orang Iya. apa budayanya? Kecilnya itu pulaunya itu ada satu Jepang itu ada satu pulau Kalimantan atau satu pulau Sumatera atau satu pulau Jawa atau satu pulau Sulawesi atau satu pulau ini apa deh? Aku lihat dari peta kayaknya Sulawesi kayak gitu kan. Satu Jepang itu. Iya, Berarti besar negara kita ya. iya. Di peta ya, aku lihat di peta. Butuh mereka itu, butuh kita mereka bang. Jadi abang nikah di sana, abang dibayar, dikasih Udah nikah kita tempat dibayar. punya Nah, ya. anak dibayar. Itu nyampe belasan puluhan juta loh. Dikasih cuma-cuma itu. Karena saking butuhnya Manusia. manusia. Kalau memang sudah seperti itu, kenapa disediakan tempat bunuh diri di sana? Waduh itu nggak tahu tuh. Karena dengan ada pemikiran Jepang tuh apalagi kalau misalnya anak mudanya itu Nah, yang tua sampai nggak mau nikah kan. Kalau mereka anak muda tamat kuliah nggak kerja ya, nggak kerja di tempat yang bagus tuh nggak mungkin bisa terpengaruh. Mereka pengen kerja yang tempat bagus, bersih. Jarang mereka yang mau foto-foto. Makanya mereka manggil kita untuk kesana. kurang asam juga ya. Kayak gitu. Terus nggak mau nikah sampai udah Masa? semuanya bang, kakek-kakek itu aduh Sampai akhirnya nggak nikah? nggak mau. Terus mereka. bagaimana mereka cara menyalurkan hubungan biologis, cara menyalurkan hasrat seksual? Berzina lah. Itulah dia. Iya. Iya. Tapi ya beda orang kan beda pemahaman. Iya dong.
nggak bisa juga menjudge orang. Iya. Pemahaman mereka kan seperti itu. Mereka sembah matahari kan? Iya. Kalau misalnya ada memang bisa datang, apalagi udah nanti dong Aku pengen kalau udah nikah bawa istri ke sana. di Jepang. Nah, Lu nggak pengen gitu dapat istri orang Jepang? Oh enggak, aku enggak minat aku bang. Produk lokal aku. Enggak minat aku. Kenapa? Hah? Kan orang Jepang jadi cantik. Iya itu di TV aja mungkin. Ada sih. Iya. Kalau menurut aku pandangan kan beda-beda. Lebih enak lihat orang Indo produk lokal. Kalau gue juga iya sih, orang Indonesia cantik dan ganteng. Iya kan? Iya. Orang kita memang terdiri dari banyak suku ya. Jawa, Batak, lebih ganteng, lebih cantik. Cantiknya beda gitu kan, kayak ayam hutan. Kalau orang luar tuh kayak ayam buras kan. Buras. Kalau orang luar tuh kayak ayam buras tengoknya. Tapi ada sih kawan aku yang dapat seorang sana nikah sama orang sana. Kaya berarti dong. Maksudnya Yang dikasih makan. kitanya apa dianya? Dia kaya, kita jadi ikut-ikutan kaya. Oh, iya. Hah? Nggak tahu juga. Pacaran mereka. Ya kan mungkin kaya bisa dibilang karena gajinya kan beda Bang. Gaji mereka puluhan. Kaya tapi nggak bahagia tuh apa? Hah? Ya itu dia. Buat apa kan? Biarlah buat tinggal di hutan tapi bahagia. Itu dia. Oh iya rambutnya. Dulu pas di Jepang tuh bang, kami kalau potong rambut yang motong seadanya aja, kami beli cukuran sendiri. Oke. Kalau gue mau nanya, di Jepang tuh ada nggak waria gitu? Waria. Kalau di Indonesia kan banyak waria, bencong. Nah kalau di Jepang ada nggak? Mungkin ada tapi aku belum Lu nggak pernah boleh lihat. Pak? Belum pernah. Gimana gue penasaran kalau waria Jepang seperti apa kan? Kalau waria Indonesia kan lucu-lucu kan? Iya, Richard. Iya nggak sih? Oh di Tahu Sumedang itu. Bang sini. Di mana? Tahu Sumedang dulu. Gak Di- tahu bang, Pom Di sini. depan Pom Puskokar itu. Oh enggak, intinya waria Indonesia semua kan lucu-lucu Iya, kalau waria Indonesia. aneh. Bikin kita ketawa, jungkir balik, jempalitan nih kalau kita lihat kan. Kalau di Jepang tuh ada nggak waria gitu? Belum pernah lihat sih kalau di Jepang. Hiburan juga waria tuh boy. Maksudnya bikin kita ketawa gitu kan? Iyalah, Dengan nikah dan ulangnya. bawa ya. Tahun baru 2023. Tapi motong pakai gunting tuh tekniknya memang seperti yang dia tek 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 sudutnya ini itu. Bukan seperti yang di YouTube, tapi seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita belajar. Jadi kalau di YouTube itu mereka pastinya guru masing-masing. Iya. Ada cara-cara mengambil rambut itu seperti pengambilannya pola namanya itu. Pola itu kok kita melakukan apa saja kalau kita tahu pola
pasti nanti bagus hasilnya. Tapi kalau kita nggak tahu polanya, hancur. Kalau lu menjahit baju itu nanti bisa bagus cantik di badan orang, itu harus tahu polanya. Kalau nggak tahu polanya, nggak tahu ukurannya, gitulah. Nyukur ya gitu, harus tahu polanya, harus tahu ukurannya. Kalau abang kemarin belajar sama siapa? Gua Dulu. setelah gua udah bisa nyukur, gua kursus lagi. Kursus di Professional Training Center di Jakarta. Nama tempat khususnya Professional Training Center. Kan gue endorse tuh, dibayar. Gue yang ada gua malah ngebayar dulu. Gua dulu menghabiskan duit pada saat itu kurang lebih sekitar 9 juta. Tapi 9 juta itu pada saat itu besar banget. Nggak kayak sekarang 9 juta gampang orangnya ya. Zaman gua 9 juta mah susah boy. Serius. Zaman gua 9 juta itu tumbang kempis gua mungkin perjuangan gitu. Tapi sebelumnya abang setelah Ya itu bisa. Sebelum itu gua udah di Indonesia, udah apa? Udah masuk di tempat-tempat ini, di Bonafit, gitu, di mall-mall juga. Cuma untuk gua kan orangnya setiap ada tempat yang baru, gua mau lagi ada haus ilmu gitu. Kayak mana sih gitu, penasaran kan. Di awalnya gue ejek-ejek, gue hina apa gitu Professional Training Center. Tapi lama kelamaan, gue pun harus ikut tahu gitu ya. Tapi abang sebelumnya pernah kerja PT kan? Belum. Kan PT, tempat cukur rambut itu kan PT perseroan terbatas. Kayak Jody Andrian itu PT, Yopi Andrian itu PT, Rudy Suwarno itu PT. Enggak, maksudnya di bar seperti itu. Enggak pernah ya? Kerjaan gue tuh ngamen, jualan buah-buahan, nyanyi, sama di rambut. Cleaning service. Benar. 5 kerjaan. Ngamen, nyanyi, cleaning service. Cleaning service itu ngepel-ngepel tempat kayak ini. Gua orang nyukur, gua bersih-bersih, gua cuci rambut. Ya gitulah semuanya tuh bagian gua pernah lama juga. Terus ngamen tuh lama tuh di Jakarta tuh. Nah, terus ini apa namanya? Dagang buah-buahan. Pernah juga. Oh lama, lu kalau misal berteman gua di Facebook, jangan yang lu lihat tuh postingan gua buah-buahan semua. Di depan Indosiar. Depan Indosiar. Pantas lah abang bilang itu sering jumpa sama pedang-pedang ya. Indosiar. Tapi gua sekali cukur rambut juga. Kalau gua sebenarnya lebih ke dagang sih. Iya, makanya itu. Apapun Usaha lah ya. apapun pekerjaannya, ya harusnya kalau gua sekolah kayak kalian ini, kalau gua sekolah ya udah masya Allah lah. Karena gua nggak sekolah aja panjang ceritanya. Gua dulu sekolah itu apa ya? Menceritakan nggak ada gunanya menceritakan yang telah berlalu kan. Dari kelas 1 SD itu gua sekolah sampai SMA juara 1 terus, nggak pernah gugur. Mantep lah. Tapi di situ membuktikan yang namanya orang pintar itu, orang yang juara itu dia belum tentu berhasil. Gua mau mencontoh dari gua sendiri. Malah teman-teman gue yang nonton belajarnya yang nggak 3 kelas emang udah jadi guru lah, tentara lah, polisi lah. Itu nggak serius. Lu kalau lihat ijazah gua, rapor gua lu kaget. Kok bisa jadi tukang cukur banget? Tapi kan usaha loh, mantep. Tapi berbeda, tidak itulah Allah kasih jalan lain kan. Harusnya kalau misalnya gua sekolah yang benar, bener-bener sekolahnya tuh disekolahin gitu. Nggak jadi tukang cukur gua. Ini gua tuh malu menceritakan kalau gua tuh dulu juara dulu zaman dulu dari SD itu malu gua. Oh pada ujung-ujungnya jadi cukur. Gitu kan. Tapi di situ entar namanya kehidupan kan. Allah punya guys yang lain. Dan sekarang gua berpikirnya yang namanya kepintaran seseorang itu ternyata enggak gua hanya kebetulan aja pada situ secara keseluruhannya gitu. Sebenarnya manusia itu punya kepintaran itu di masing-masing apa namanya tempat. Benar yang dibilang Deddy Corbuzier itu kepintaran orang itu satu macam tapi difokuskan itu lebih baik. Berdasarkan kemampuan ya kan. Nah kebetulan pada saat zaman kami dulu tuh dirangkap semua gitu, semua pelajaran, apapun pelajarannya. Orang-orang gua itu di tempat orang nyontoh,
Kalau nggak dikasih contoh udah pokok nih gua. Gue dulu anak yang sering dibully gitu, tapi gue pintar gitu, paham nggak? Besok harus nyontohin teman, apa ini gitu. Gue kalau ingat, gak usah cerita direkod lah ternyata. Gue tuh dulu tuh juara. Apa yang setiap orang belajar tuh gue tuh jadi tempat nyontoh. Nah, apa jawabannya? Minta kasih tahu, kalau misalnya nggak dikasih tahu begini loh. Serius? Iyalah. Alah. Tapi berkat bulian itu belum ngapain gua sudah sampai Jakarta. Kayak lu juga lah, lu kan pasti kalau dilihat dari orangnya pasti lu tuh juara kalau sekolah kan. Kalau dilihat dari, tapi lu gak pernah dibully kan? Iya pernah gitu. Gua dibully lah ya batin. Udah berapa menit berlalu? Oke guys, kita lihat ini rambutnya tadi dari before and after. Nih, lihat sini Mas, Dimas. Hmm. 26 menit berlalu cuman ngoceh-ngoceh gini aja kan, makanya langsung upload tadi edit. Oke. Jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share. Kursus Cukur Batam.